Sebuah kisah yang menarik, judulnya adalah Namanya Pak Gitu. Seorang laki-laki tua hidup di Papua. Pekerjaan sehari-hari adalah memotong kayu bakar untuk keperluan sebuah rumah sakit milik misi. Setiap orang memanggilnya Pak Gitu. Tahukah Anda? Gitu adalah singkatan dari gigi satu, karena memang hanya punya satu gigi rahang atas. Maka dia dipanggil dengan sebutan Pak Gitu. Selain memotong kayu, bapak itu setiap hari juga mempunyai kegiatan membacakan Injil untuk para pasien yang sedang duduk di ruang tunggu. Hari demi hari, dia men-sharingkan imannya akan Yesus kepada orang-orang yang sedang mau berobat di rumah sakit itu. Hingga pada suatu hari sesuatu yang buruk terjadi. Pak Gitu mulai mengalami kesulitan dalam membaca. Awalnya dia berpikir bahwa segala sesuatu akan menjadi pulih dengan sendirinya. Tapi ternyata tidak. Maka dia pergi ke dokter. Setelah memeriksa bapak itu, sang dokter meletakkan tangannya pada bahu bapak itu dan berkata, "Saya mempunyai berita yang sulit saya sampaikan kepada Anda. Anda akan menjadi buta dan tidak ada hal lain yang bisa kami buat." "Oh tidak," kata bapak itu. "Saya sudah tua. Sekarang saya akan menjadi orang buta dan tidak berguna lagi." Keesokan harinya bapak itu tidak muncul di rumah sakit itu. Begitu juga hari-hari selanjutnya, dia telah lenyap. Beberapa waktu kemudian, dokter itu mendengar informasi bahwa Pak Gitu sekarang hidup sendirian di sebuah tempat yang terpencil dari pulau itu. Seorang anak yang mengantarkan bapak itu memberitahukan kepada dokter mengenai keberadaannya sekarang. Maka sang dokter pergi menjumpai bapak itu. "Apa yang Anda kerjakan di sini?" tanya sang dokter. Pak Gitu menjawab, "Sejak Anda memberitahu saya bahwa saya akan menjadi buta, saya mulai membaca dan menghafalkan bagian-bagian yang paling penting dalam Injil. Saya sudah menghafal kisah kelahiran Yesus, beberapa mukjizatnya dan perumpamaannya, juga wafat dan kebangkitannya. Saya telah menceritakan berkali-kali kepada anak itu untuk memastikan bahwa saya sudah mengingatnya dengan tepat. Dalam 1 minggu, saya akan kembali ke rumah sakit lagi untuk bercerita tentang Yesus kepada para pasien." Nah teman-teman, ternyata kepergian dari Pak Gitu menjauh di tempat yang terpencil adalah untuk menghafal isi dari Injil. Demikianlah kisah berjudul Namanya Pak Gitu.